Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar hari ini? Kalian semuanya sehat kan? Sehat, kemudian bahagia, happy, kemudian apa lagi ya? Intinya sukses dalam setiap urusan, kemudian dimudahkan oleh Allah urusan-urusannya yang baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya sudah patroli Qomal, tapi saya tidak ingin mengganggu Qomal-Qomal yang lain, makanya saya buka Qomal sendiri di sini. Berharap kemudian bisa menemani teman-teman sekalian sampai di sore hari nanti untuk membahas apapun itu yang terkait dengan fenomena yang terjadi, ya, baik itu masalah Dosma, masalah Rudy Simamora, atau masalah logika, atau masalah apapun ya yang kemudian bisa menjadi perbincangan hangat kita, atau diskusi tentang lintas agama juga bisa. Kita tunggu Bang Suma untuk bergabung bersama dengan kita di sini, teman-teman sekalian. Semoga beliau tetap sehat walafiat, ya, seperti doa-doa kita. Kita sampai ke 50 ya, 50k baru kita undang Bang Suma untuk bergabung bersama dengan kita, ya teman-teman. Rambut baru teman-teman. Muka seperti ini karena skincare, BZ skincare ya. Nanti kita akan launching di saat kemudian orang lagi bermasalah dengan skincare-nya. Namun sebelum kita launching, peralihan dari desain kita ganti nama BZ itu udah disepakatin ya. Saya dengan Mbak D sudah sepakat itu. Nanti setelah kita akan tampilkan hasil labnya. Jadi ada hasil lab dulu, kita tampilkan dulu hasil labnya, hasil laboratoriumnya dengan semuanya supaya meyakinkan publik ya, karena sekarang itu beredar banyak skincare yang bermasalah. Nah, uji labnya kita akan tayangkan, kita akan live-kan, kita akan sebar kemana-mana untuk saudara uji. Begitu juga BPOM-nya untuk semua Anda bisa uji kemana-mana ya, supaya pemakaian ini pemakaian Anda semuanya aman. Tapi harganya sudah nggak kayak kemarin kan itu cuman uji coba aja. Bahkan anehnya nih, orang-orang kalangan atas nih banyak yang hubungi saya nih, Bang Suma, aku beli yang kemarin, tapi karena sangat murah aku nggak pakai. Tapi teman-temanku yang sudah pakai alhamdulillah aman. Cuman ya karena punya aku selama ini kan harga 500-an, jadi aku gengsi untuk pakai itu, kata dia, karena murah tapi dibelinya. Kan lucu ya teman-teman. Jadi kita sebelum memasarkan nanti itu hasil labnya kita akan umumkan di sahabat-sahabat semua, supaya kita tidak menjual di bawah karung. Di bawah karung apa? Di dalam karung, bukan beli kucing dalam karung. Kita akan sampaikan semuanya, hasil labnya bla 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 bla, baru kita pasarkan secara resmi. Oke. Bersih kan? Filter. Oke teman-teman, sudah sampai 60. Oh ya udah lebih berarti. Kita undang Bang Suma ke atas, nanti kita ajak moderator. Kita angkat moderator. Supaya kita bisa berdiskusi dengan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
yang bilang ganteng, enggak lah. Skincare, giginya nong-nong, giginya 4 biji di depan kosong. 4 kok gini? 4 itu gini ya. C. Cek 1 2. Suara saya ada nggak di bawah, teman-teman? Suara saya ada? Aman? Oke. Kalau yang di sahabat Suma, di Bang Sumanya, 2 natur. Hai Bang Suma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma hari ini kayaknya segar kali. Ya, Alhamdulillah saya habis cukur. Tadinya gondrong, saya cukur biar agak rapi kelihatan. Masya Allah. Hari ini Bang Suma sehat. Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi Bang Suma nggak lupa kan kalau ini Bang Suma? Enggak. Jangan sampai nanti Anda lupa loh. Enggak loh. Ya, aku datang menjadi Bang Suma bukan atas kehendakku sendiri. Loh, gimana ini? Kamu atau bukan sih? Ya, akulah. Terus kenapa kamu mengatakan kamu tampil bukan atas kehendakmu sendiri? Aku buka Komal bukan atas kehendakku sendiri. Lalu kehendak siapa? Ya kehendak aku. Yang betul lah. Ini kan sahabat Bang Suma. Iya. Yang satu Bang Suma. Iya. Nah, kamu naik ke sini sebagai Bang Suma atas kehendakmu sendiri atau bukan? Bukan. Loh. Kamu dengan sahabat Bang Suma satu hakikat. Iya. Terus kenapa kamu datang bukan atas kehendakmu sendiri? Ya, itu kan karena kebangsumaanku. Kalau sebagai sahabat Bang Sumaku, ya aku satu hakikat dong. Waduh, yang betul lah. Ya udah betul. Kamu kok ini, pokoknya imani aja. Ngapain kok ini? Kalau kau nggak suka keluar sana, keluar dari sini, keluar. Ngapain susah kali? Kamu kan sahabat Bang Suma. Iya. Kamu juga Bang Suma. Iya. Terus kenapa kamu bilang kamu naik ke Komal ini bukan atas kehendakmu sendiri? Lu atas kehendak siapa? Ya kehendak sahabat Bang Suma lah. Loh, sahabat Bang Suma itu bukan kamu. Aku. Terus Bang Suma 01 itu bukan kamu. Aku juga. Gimana sih? Kenapa kamu pusing? Aku juga pusing. Kamu sahabat Bang Suma. Iya. Sahabat Bang Suma itu adalah Bang Suma 01 juga. Iya. Satu hakikat. Iya. 2 pribadi. 2 tayangan. Maksudnya satu tayang di iPhone, satu tayang di Samsung. Tapi kan satu hakikat. Iya. Sahabat Bang Suma dengan Bang Suma 01 satu hakikat. Iya. Gimana sih? Kenapa kamu pusing? Ya aku juga pusing. Tapi kamu naik ke Komal ini, sahabat Bang Suma ini atas kehendakmu sendiri? Bukan. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak sahabat Bang Suma. Loh, sahabat Bang Suma dengan kamu satu enggak? Satu. Terus gimana dong? Aduh, pusing aku ah. Pusing aku bah. Yang mana yang betul ini? Yang benar lah. Kalau berbuat itu yang benar aja dong. Jangan ngarang-ngarang lah. Katanya Bang Suma itu adalah kamu sendiri. Terus kenapa susah kali? Janganlah susah bikin pusing. Kalau kamu ya kamu. Jangan bilang bukan kamu. Gitu loh. Kan semua orang jadi pening nanti.
Jadi gimana kalau sudah pening? Ya pening lah, modalnya nanti imani saja, gitu loh. Masa sih kayak gitu? Ya iyalah. Kamu datang di Komal Bang Suma, sahabat Bang Suma, iya. Datang sebagai apa? Datang sebagai sahabat Bang Suma dong. Masa sih? Ya iyalah. Masa bukan? Nah, ini siapa lagi nih? Aduh, pening aku, Bang. Loh. Gimana ini? Telepon dokter dulu ah. Pak dokter. Salah. Kita pakai bukan pakai HP tadi. Kita pakai ini kalau nelpon rumah sakit. Ini ada yang kita contoh pakai ini kan. Pak dokter. Iya. Di sini ada teman saya mengatakan bahwa dirinya bukan dirinya. Dan dia lupa kalau dia itu adalah dirinya sendiri. Gimana Pak dokter? Ya udahlah, penyakitmu parah. Gimana ini? Aduh parah. Pusing aku Bah, pusing. Gimana? Ini sahabat Bang Suma. Iya. Terus Bang Suma 01 sahabat Bang Suma juga. Iya. Kalau Bang Suma 02 Bang Suma juga? Iya. Tapi 01 katanya dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Dan 02 ini siapa lagi? 02 ini siapa lagi? Kok bisa kayak gini sih? Ini kalian beda? Beda? Maksudnya? Beda pribadi? Iya dong. Yang satu sahabat Bang Suma. Yang satu Bang Suma 01. Yang satunya lagi Bang Suma 02. Tapi satu hakikat. Iya satu hakikat. Tapi Bang Sumanya ngaku 01 ngaku aku datang bukan atas kehendakku sendiri dia naik ke sini. Tapi atas kehendak ini, atas kehendak sahabat Bang Suma, ini yang mana yang betul? Hah? Yang mana yang betul ini? Teman-teman, pusing aku ini. Aku dan kamu adalah satu. Iya, terus kenapa kau katakan kita beda pribadi? Aduh, parah ini. Nakal. Nakal ini gimana ini kawan-kawan? Ini satu hakikatnya tiga pribadi Bang Suma ini. Alamak, pusing aku Bah. Pening pula aku. Pening saya lihat ini, pening. Benar-benar pening saya. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan. Karena kalau berkepanjangan bahaya. Bahaya kalau berkepanjangan. Ya kan? Bahaya kan teman-teman? Ya iya dong, bahaya dong. Mati bija. Belas ya anak-anak. Gimana ini teman? Kok pada aneh hari ini ya? Aneh loh. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Saksi bisu saksi. Coba kawan dengarkan apa jawabnya ketika dia ditanya mengapa nenek ibunya telah lama tidur. Ditelan bencana tanah ini
Mengapa semua terjadi? Aku juga bingung. Ada satu orang, tapi mengaku 5. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa orang tak punya otak? Makan 1, bilang 3. Makan 6, bayar 1. Mungkin otaknya sudah penuh dengan mie goreng, atau alam mulai enggan melihat orang sedeng. Coba kita bertanya pada cicak yang bahenol. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya, ya. Oh, 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 ya, ya. Coba kawan dengar apa jawabnya. Katanya dia datang bukan karena dia. Aku pun bingung milih yang mana. Ada yang senior dan junior. Seniornya mengatakan, ini juniorku yang ku sayang. Juniornya mengatakan, salam hormat Pak Senior. Tetapi semua bingung. Tetapi semua sedeng. Coba kita bertanya pada cicak yang bahenol. Oh, 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 oh. Ya, ya. Oh, 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 oh. Ya, ya, ya. Oh, 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 oh. Ya, ya. Oh, 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 oh. Oh, 7 kali. Oh, 7 kali. Oh, 7 kali. Oh, 7 kali. Coba kawan dengar apa ucapnya ketika Bang Suma ditanya, apakah engkau sahabat Bang Suma? Coba apa jawabnya? Itu bukanlah aku. Aku naik kokomal bukan karena aku, tapi karena Bang Suma. Tapi aku dan Bang Suma satu, meskipun aku 3. Kami satu tapi 3, makan 3, bayar 1. Tunggu ya teman-teman. Bayar 3, makan 1. 3 makan 3. 3-3-nya dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada tamu teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Hai. Kamu mengingatkan aku pada seseorang yang kemarin-kemarin itu live pakai topi, banyak gambar-gambar ciuman bibir di muka, tapi begitu dia kelihatan langsung wajahnya kok jadi kayak begitu. Gimana kabarmu anakku? Kurang sehat, Fadil. Oh, kurang sehat. Mau bicara dengan siapa? Bicara sama sahabat Bang Suma? Bang Suma 01 atau 02?
01. Oh, 01. 01. Ini lagi di mana? Di rumah, mau bawa ke RS lagi. Di rumah? Ya Allah Iya. ya Karim. Ini serius? Iya, Tapi kemarin sudah udah ke rumah sakit. iya, tiba-tiba nyeri lagi. Masya Allah. Aduh, Fadil udah tahan dari tadi. Jadi mau ke ini lagi, mau ke Astagfirullah. Abah Mau ke rumah sehat. sakit lagi nak? Sehat, Iya. alhamdulillah sehat. Gimana ini? Sama siapa di rumah? Sama orang tua. Orang tua. Gak Iya. rencana ke rumah sakit? Rencana sih cuma tahan dulu. Obatnya udah habis? Obatnya baru 3 bulan habis. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi kok wajahnya hitam nak? Hitam. Kenapa wajahnya hitam? Iya, udah habis 3 bulan itu obatnya, makanya hitam. Bukan karena kebanyakan di pokok sawit, kan? Bukan, nanti kalau udah habis di Malimping udah hitam badan, hitam muka semua. Oh, ya Allah ya Karim. Kemarin kan dibilang kusta. Ada nggak perkembangan? Iya, ini reaksinya nih. Kata dokter kemarin di pertengahan minum obat kusta itu ada reaksinya. Allah Akbar. Masya Allah. Coba lihat kakinya lagi nak. Ini udah bengkak semua, nyeri banget. Dekatin kan? Allah. Aduh, nggak bisa, Fadil nggak bisa jalan. Gak bisa jalan. Ya, pipi saja di kamar pakai ini muntah. Muntah juga. Iya, Ya jadi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin belum kenal Nanda Fadil, waktu itu sempat saya PK waktu itu dengan beliau secara tiba-tiba tanpa sengaja gitu ya, iseng-iseng aja. Beliau katakan sudah dari tadi PK nggak ada satupun yang mau naik, kata dia gitu. Tak ada nonton, tiba-tiba saya naik di komalnya beliau. Akrab saat itu masih sehat, kita mengakrabkan diri langsung gitu ya, karena kita tahu beliau anak Aceh. Kalau Aceh itu kan identik dengan orang-orang yang ya pejuang kan ada di sana, pahlawan kita baik dari sana. Kemudian Aceh itu kita kenal sebagai Serambi Mekah, pasti mereka adalah orang-orang baik, sama seperti di wilayah-wilayah lain. Akhirnya kita akrab. Beberapa hari kemudian ternyata anak ini sakit dan rupa-rupanya dia kusta ya, iya. kusta, Masya Allah. Waktu itu teman-teman kita sudah berikan bantuan beberapa bulan yang lalu dari netizen. Kita langsung ada perwakilan ke rumah beliau. Itu Ada perwakilan kita langsung. Ini di rumah apa di rumah sakit? ini lagi di rumah, mau bawa ke rumah sakit. Oh, sama siapa berangkat ke rumah sakit nak? Sama bapak sama mama. Papa sama mama. Iya,
Uang yang Abah kirim kemarin masih ada? Masih. Kok hemat kali makainya. Masya Allah. Teman-teman yang mari kita bantu adik kita ini, anak kita ini kita bantu ya. Yang bisa beri koin silakan. Kasihan kali dia, ya Allah ya Karim. Usia berapa sekarang nak? 20 ya? Iya. Waktu itu dia ku ajak jumpa kan. Kapan mau jumpa sama Abah? Kata dia lagi berobat. Obatnya selama setahun. Gak mau ketemu Abah dulu sebelum sembuh. Takut menular. Karena dokter bilang menular kan ini ya? Menular kalau bersentuhan kulit enggak menular. Tapi Menular itu di ludah apa namanya? liur. Ya, Insya Allah. bersin itu menular. Ayo teman-teman, mari kita menginfakkan rezeki kita ya. Kita infakkan yang kita punya. Kita sucikan dengan berinfak kepada anak kita ini. Ada juga luka di kuping. Udah kena kuping. Bengkak, Bengkak kupingnya. ya nyeri. Nyeri. Di badan, bagian badan yang lain. Ada juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini bengkak. Ini Bang Handi kemana ya? Bang Handi kok belum nongol ya? Saya minta teman-teman, minta tolong dong. Bantu dong teman-teman anak kita ini, bantu ya. Untuk berobat. Bantu untuk berobat teman-teman. Bisa ke Itu orang tua. yayasan mu'alaf kita untuk infak. Yang menyaksikan ini 2,3 silakan ke rekening Bank BTN milik Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia dengan nomor rekening apa itu, lupa aku, tunggu ya. Ini yang sakit banget. Ini luka berdarah. Ini Allahu Akbar, Masya Allah. 401 tambah 3.000 tambah 17 tambah 3. Bisa ditulis di bawah ya, Bank BTN, Bank Tabungan Negara Makassar Mu'alaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 tambah 3.000 tambah 17 tambah 17 tambah 3. Ya teman-teman, silakan berdonasi. Kita langsung ke anak kita ini. Nanti ada perwakilan dari API Aceh yang pernah ketemu. Nanda Fadil, iya bah. perwakilannya Abah yang di Aceh sejak pertama datang ke rumah tidak pernah lagi komunikasi. Enggak. Allahu Akbar. Kalau Fadil berkomunikasi paman apa namanya paman Basri ya. Oh iya beliau betul. Iya, kalau Muhammad Basri, benar. kalau Fadil komunikasi dibalas. Oh dibalas sama dia. Kemarin mau ke Banda, mau RS Banda, nggak dikasih sama RS Sigli. Kenapa? Nggak tahu, Alasannya apa? katanya berobat di sini aja. Ya tapi kalau sakitnya kayak gitu, ada nggak obat penahan nyeri? Ada, kalau diinfus langsung nggak sakit lagi. 4 kali udah diinfus. Oh Masya Allah. Allahu Akbar. Ini mau berangkat ke dokter? Iya, nanti habis maghrib biar nggak dilihat sama orang kampung. Kenapa kalau dilihat sama orang kampung? Nggak enak tiap hari ke RS lalu sakit, kan nggak enak sama orang kampung. Madam Ya kan nggak apa-apa, nah, namanya sakit. Atau nanti tinggal aja dulu di rumah sakit. Nanti kalau udah benar-benar sembuh, baru kemudian ini
Balik. Iya, habis balik 10 hari sakit lagi. Obatnya nggak ada dikasih. Obatnya ada. Aduh, Insya Allah. Ya minum aja lah lagi. Atau kalau misalnya di rumah, diimpus di rumah juga nggak bisa. nggak bisa, nggak ada yang infus. Hah? Nggak ada yang infus. Insya Allah. Aduh, Ya adalah teman-teman, mohon sekali lagi ya, sahabat-sahabat sekalian, mohon yang punya rezeki untuk membantu anak kita ini, please bisa melalui gift, bisa juga melalui rekening yayasan. Rekening yayasan kita itu di Bank Tabungan Negara. Tolong di bawah yang mau ketik silakan 4401 tambah 3000 ditambah 17 tambah 173. Ini anak kita ini numpang di rumah pamannya. Orang tua beliau juga kerja nelayan ya. iya bah, Masih nelayan, masih ke laut. masih. Masih. Hari ini nggak Kenapa? pergi. Hari Jumat. Oh, Jumat dah pergi. Iya. Iya. Masya Allah. Ayo teman-teman, ini kalau misalnya ada apa? Ada dokter yang nyimak ini, yang tahu obatnya penyakit ini, mungkin bisa dikasih resep. Mohon ya, di DM sama anak kita ini, di DM resepnya yang ampuh gitu. Kasihan penyakitnya ini. Obat kampung nggak bisa. Obat kampung nggak bisa. Iya, memang obat dari rumah sakit udah banyak Fadil berobat kampung sampai ke ulama juga. Kalau dipanggilkan pendeta Rusuli Lubis mau? Siapa itu abah? Ini apa? Anak Teos, anak dewa. Nggak kenal abah. Nggak kenal? Ya, Dia bagus tangannya. Pegang panci panas melepuh tangannya dia. Tapi banyak orang yang diobatin sembuh. aduh. Tadi malam muntah banyak banget. Oh ya? Ini sudah makan belum? Nggak muat. Makasih, Ukti Dewi. Ya, terus Aduh, nggak muat nih makan. oh Cuma gitu. minum air aja. Allahu Akbar. Ya teman-teman, silakan dibantu adik kita ini, anak kita ini ya. Aduh, ya Allah. Nyeri banget ya Allah. Aduh. Cuma nyeri di telapak aja. Di telapak. Ya di tangan, di ini di telinga. Minum obatnya lagi dong. Nggak boleh banyak minum obat, kata dokter. Nggak boleh minum. Minci. Barakallah fik, cepat sembuh. Oke, mantap. Amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman, dibantu anak kita ini ya, please. Ini kebetulan kita tadinya membahas tentang Bang Suma ada 3 pribadi, 1 hakikat. Beliau naik sini ya. Mungkin di samping beliau kangen sama Bang Suma, beliau juga ingin menginformasikan ke kita sebagai saudara seakidah kalau beliau ini lagi butuh bantuan. Silakan teman-teman. Ini kira-kira kalau yang kayak gini, penyakit kayak gini apa ya penyebabnya ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Ini saya aja sudah trisuma ini nggak mampu dia. Coba yang
membantu doa tadi saudari Humaira Aisyah yang memerintahkan wudhu dengan membaca doa. Di sini di tempatku nggak terlalu jelas. Masya Allah. Bukti Minci, saudaraku Minci dan juga Uda, syukran. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, orang-orang yang peduli sama anak kita ini. Paslur, Bang Paslur, terima kasih. Ayo teman-teman, silakan bantu kapan lagi ya. Jangan kita disibukkan dengan debat-debat terus. Ini anak kita lagi butuh bantuan kita umat Islam. Ya, silakan ya Allah ya Karim. Ini ini petunjuk. Kok tiba-tiba dia bisa kenal sama Bang Suma gitu, yang tadinya kita nggak tahu. Tiba-tiba ini bisa PK dengan Bang Suma dan akhirnya kita kenal. Ayo teman-teman, silakan dibantu. Sekali lagi yang ke Makassar Mu'alaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening 4 ditambah 01 ditambah 3000 tambah 17 tambah 173 4 01 tambah 3 000 tambah 17 tambah 173 Bank Tabungan Negara. Posisi di Aceh. Ya, teman-teman yang ada di Aceh yang bisa kemudian melihat anak kita ini, silakan. Yang tanya nomor rekeningnya silakan saya tampilkan lagi di YouTube ya. Teman-teman yang ada di YouTube yang lagi live di mana, News TV, apalagi tuh channel-channel yang berafiliasi dengan Bang Suma, silakan dihimbau kepada netizennya untuk membantu anak kita ini, ditampilkan nomor rekeningnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, juga sama seperti Ananda kita ini, mungkin jauh lebih parah dari anak kita ini. Mari berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah, kita yang sakit sembuh. Karena salah satu cara untuk mengobati penyakit itu adalah berinfak, bersedekah. Insya Allah penyakit kita sembuh. Niatkan, misalnya saya penyakitnya kena panu, ingin sembuh, sudah banyak minum Kalpanax, Kombantrin, tapi tidak sembuh-sembuh. Mudah-mudahan dengan niat berinfak, bersedekah kepada anak kita yang lagi sakit ini, ikhlas karena Allah ya, ikhlas karena Allah, ya penyakit kita bisa sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan. Ini berapa hari ini kok nggak pernah WA Abah lagi? Kenapa? Fadil Karena sakit. nggak pegang HP Fadil. Oh, tapi bisa tidur Nggak bisa, semalam nggak tidur. sampai sekarang. Tadi pagi ada sebentar. Tapi sudah sarapan, udah makan? Udah tadi pagi sedikit 3 sendok. Yalah. Tapi masih ada niatan ingin merantau. Masih. Fadil mau ketemu Abah nanti pas sudah sembuh total. Allahu Akbar. Amin. Kita ketemu ya. Jadi bagian dari pasukan Abah ya. Iya, Bah. Assalamualaikum Bang Suma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Hadi dari Tanggul, Jember, Jawa Timur, Bang Suma. Baik, Bang Hadi. Barakallah, salam kenal Bang ya. Alhamdulillah, kebetulan saya juga punya mama angkat di Makassar. Oh, Maaf Allah juga. Akbar.
Iya. Masya Allah. Di mana mama angkat di Makassar? Di Bang? Jalan Sangir. Oh, Sangir. Iya. Masya Allah. Toko obat. Iya. Sinsai. Oh, Sensei. Alhamdulillah. Bang Zuma mudah-mudahan sehat, berkah selalu. Mudah-mudahan Amin. Bang Fadil, Ading Fadil ya. Ading Fadil coba ambil air Ading Fadil ya. Bang Zuma tolong dibacakan akhir surat Al-Baqarah amanar rasulu ila akhir ayat. Kemudian dibacakan ayat kursi, kemudian dibacakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina akhir ayat. Kemudian ditiupkan di airnya. Insya Allah diminumkan. Ading Fadil mudah-mudahan sehat. Iya. Kalau memang gangguan non fisik insya Allah sehat. Itu sanadnya jelas itu. Masya Allah. Barakallah fikum. Masya Allah. Mudah-mudahan khair, sehat, afiat, Amin, berkah amin, umur, amin. berkah rezeki. Fadil, Ria, barakallah. Iya. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan hidupnya, Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat insyaallah biberkati Habibuna Muhammad. Amin. Rindu Makassar nih Bang Zuma, sudah lama tak ke Makassar. Ya, nanti jalan-jalan ke sini, Bang. Jumpa kita di sini. Oke, Masya Allah, Bang Hadi, kita gantian sama teman yang lain ya. Makasih ilmunya, nanti kita insya Allah amalkan. Saya infokan ke Nanda ini untuk dipraktekkan sama ibu atau bapak di rumah. Iya, Bang Hadi. Bang Hadi monitor. Bang Hadi monitor. Oke, baik. Atau Ananda mau istirahat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullallahi wabarakatuh. Mau istirahat? Iya, Abah. Mau turun? Iya, boleh juga. Abah mau diskusi lintas agama. Iya. Nanti kita komunikasi ya di melalui WA ya. Sekali lagi Iya. saya minta menghimbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, aspirasi. Iya. Saya Ini Fadil, menghimbau. guru enggak, dia sering mimisan juga dia. Sering mimisan ya, Nanda? Mimisan apa, Abah? Mimisan itu kencing pada saat tidur tengah malam. Mimisan Iya, yang keluar darah dari hidung itu. Oh, keluar darah dari hidung. Sama Iya. orang. Keluar darah dari hidung. Enggak. Enggak. Oh, aman ya. Tapi kadang hidung tersumbat atau bagaimana? Suraya ayah, Iya, barakallah. kalau udah minum obat kusta itu pori-pori kita itu terbuka. Jadi Kasih Fadil sahabat hijrah. kena paru-paru juga. Oh, kena tapi paru-paru. kulit semua kayak bermasalah ini guru. Bisa, Saya Mak. lihat ini. Kering kulitnya. Iya, itulah dia. Yang saya kasihan tuh kakinya. Aduh, kita aja nih kena luka sedikit aja sakitnya minta ampun. Ini kaki sudah sampai segitu parah gitu loh. Oh iya. Masya Allah. Saya pernah tangani orang yang bukan seperti ini Gurunda, tapi yang diabetes luka basah. Saya pernah tangani langsung orang yang kayak gitu. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dulu nih, bikin thumbnail dulu bentar. Oh, Ya, iya. ini Bang Handi tiga pribadi Bang Suma ini. Ya, Saya terus deh. pernah tangani Gurunda orang yang terus, macam terus. kayak diabetes kan, gula basah. Ini bukan diabetes, ini menurut dokter Iya, kusta dia. kusta. Memang ada, Iya. setahu saya kusta itu, kusta itu nyerangnya tangan kaki sampai dia handal begini kan. Ini kan kusta. Iya, betul. Hai, makan kacang, hai, cik. Wut, wap. Gitu kalau orang kusta biasanya. Iya, Gandala. sekali ada keras kayak gini nggak bisa gerak. Tapi Iya, tangannya itu nggak ada. kaku karena yang diserang kalau Iya. kusta itu Gurunda, yang diserang itu saraf. Iya, kaku. Tangannya kaku.
Iya sesekali, tapi Iya, saraf yang dia serang itu kalau kusta itu. kalau bawa motor lama-lama itu tangan sebelah sini kaku, nggak bisa gerak. Oh itu bukan, itu biasa, Abah juga begitu. Tapi Kalau di rumah ada juga kaki kaki tadi malam ada kaki kaku. Allah, Itu sering biasa mati rasa tuh. Mati rasa biasa kram Ya, apa. mati rasa udah Oh nggak iya. Iya, sudah betul itu. mati rasa di kaki. Boleh lah Guru. Ada itu saya WA Ki. oh iya, iya, insya Allah. Nanti Diminci barakallah. bisa lah nanti komunikasi di belakang masalah Fadil ini. Baik, nomornya anak kita ini ada sama saya. Oh iya bisa siap. Ayo teman-teman sekalian, mari yuk kita bantu anak kita. Kalau bukan kita siapa lagi ya. Beliau kebetulan aja waktu itu PK sendiri, aku dengar curhat. Ini anak ngapain kirim-kirim PK terus. Padahal saya lagi live, kirim lagi. Akhirnya penasaran kan. Saya ACC waktu itu. Cerita dan masih sehat beliau cerita. Akhirnya dia penasaran, Bang Suma ini siapa? Dia mau cari Bang Suma gitu. Iya. Akhirnya kita mengakrabkan diri. Ya, saya sempat ngobrol sama orang tuanya waktu itu. Ya, ternyata memang anaknya ini gak sekolah karena itu tadi. Karena penyakitnya. Bapak alhamdulillah pekerjaannya bagus, dia seorang nelayan ya. Kerjaan sangat luar biasa itu. Ya, sehingga bisalah membantu. Cuman beliau ini tinggal di rumah pamannya. Betul. Jadi yang membuat bertahan Fadil ini Gurunda itu antibiotik dulu sementara. Iya, Iya, benar. memang Itu kalau antibiotik. ini sudah hilang antibiotiknya nih, udah habis ini. Makanya Iya, dia betul. meringis kayak gitu. Itu nggak apa-apa, banyak di YouTube ngomong kayak begini, banyak kena loh di YouTube. Jangan terlalu ke dalam ke medisnya. Oh, siap. Iya kena loh ke YouTube. Dulu kan Ngomong mengenai Ani aja, bagaimana membantu adik kita ini Oke, siap. dalam segi kemanusiaan gitu ya, yang disponsori langsung oleh Bang Juma, karena yang pertama menemukan anak ini adalah Bang Juma, terus Bang Juma sudah menganggap anak ini adalah anak angkat, anak kita semua. Ya, kita berdoa supaya ada solusi, di samping membantu secara materi, tentu dengan doa. Ya teman-teman ya, ayo bantu saudara kita ini. Insya Allah anak ini bisa cepat sembuh lah, sambil doa. Memang Bang Iya, Juma kalau- ini dalam Silakan. hal yang kayak begini langsung mengambil alih. Bang Juma setengah mati berbagi apapun itu gitu loh. Tapi tetangga sebelah kok yang panas ya? Nggak apa-apa lah ya. Apa biarin aja dia Pak. Iya biarin aja lah. Lanjut Bang Juma. Iya teman-teman, Ananda apa orang tua nggak mau ngantar sekarang aja ke rumah sakit daripada kesakitan? enggak, kata orang tua kemarin kan bapak ada kena juga kusta kan abah. Kan Oh bapak juga pernah. Oh iya ya, dulu pernah diceritain ya. ya kan bapak udah pernah kena juga, terus bapak nyeri juga kayak gini, bertahan-tahan nggak pernah minum obat kontrol itu, nggak pernah infus. Terus bapak sembuh total. Makanya ini dibilang sama mama harus tahan dulu biar biar sembuh, tahan aja, jangan ke RS lagi, kata mama. Bapak dulu nggak pernah ke RS. Dulu bapak rasakan sakit sama seperti Fadil rasakan? Iya, bapak juga Luka? nggak luka tapi nyeri demam sampai nangis bapak, tapi alhamdulillah udah sembuh pas ditahan-tahan gitu, nggak masuk ke RS. Tapi bapak nggak sampai luka-luka kan? Bisul aja. Masya Allah. Saudara J, barakallahu fiq.
Kasih ya. Ya teman-teman silakan. Izin dulu Bang Joma, ada yang minta mau donasi kemana? Teman-teman yang ingin donasi tetap ke rekening Yayasan Makassar Molap Center Indonesia biar nggak tercampur-campur ya. Nah nanti Bang Joma dan Bendahara akan mengarahkan langsung ke adek ini. Ini program khusus pada hari ini menunjukkan bahwa siapapun Anda, apapun etnis dan suku Anda, agama Anda, kalau dalam hal kemanusiaan, inilah misi dan misi API, kemaslahatan umat. Siapapun dia, kita akan berusaha membantu dalam hal kemanusiaan. Anda boleh berdonasi ke rekening Makassar Molap Center Indonesia ke nomor rekening 401 3000 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Molap Center Indonesia. Kira-kira begitu. Lanjut. Boleh berdonasi ke rekening Makassar Molap Center Indonesia. Coba ke nomor tanya rekening Mama, 401 bisa nggak ke rumah sakit sekarang, ke UGD aja dulu, IGD ya sekarang ya, IGD Tutup ya. aja camnya ya, Mike. Tutup aja camnya deh. Biar nggak terlalu menjadi kita expose gitu ya. Iya. Bisa gitu tutup camnya ya. Bisa bicara sama mama nggak? Abah mau bicara sama orang tua Fadil. Iya. Terima kasih sahabat Tuji. Ya, bentar. Abah mau Assalamualaikum Bapak. bicara sama orang tua Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana rencananya anak kita ini bisa nggak dibawa ke RS sekarang atau ada pertimbangan lain seperti yang tadi disampaikan? Assalamualaikum Bapak. Bicara sama orang tua Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Feedback yang satu Bang Joma. Ke mute, di mute yang satu. Dua-duanya kebuka. sudah sekarang atau ada pertimbangan satu lain seperti yang tadi disampaikan? Atau saya turunkan aja di pribadi dua ya Bang Andi? Iya, iya. Satu Bang Joma. Ke mute. Ya, pribadi junior silakan turun. Terima kasih atas partisipasinya. Makasih. Assalamualaikum. Iya, iya. Oh dari ini ya. Wah, ada apa? Oh dari si Padilnya yang noise signalnya mungkin. Karena ada lagi telepon Bang Andi, makanya Yang noise signalnya mungkin. karena ada lagi telepon Bang Andi, makanya Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini apa ya? Yang noise signalnya mungkin. karena ada lagi telepon Bang Andi, makanya Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Ini apa ya? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya. Ini apa ya? Iya. Kok bisa double-double ya? Apa yang salahnya? mungkin bagusnya turun dulu Bang Andi, Fadilnya baru naik lagi. Turun dulu baru naik lagi supaya double. Ya Fadil turun dulu naik lagi ya. Aku turunin dulu ya. Ya, pinter juga tuh anak. Langsung dia aksi deh. Ya bang di bawah tuh turun dulu naik lagi. Jadi kami dari Apologet Islam Indonesia itu memang yang kayak beginian langsung dalam kondisi emergensi atau darurat ya, ini memang salah satu program API kemaslahatan umat siapapun dia. Kalau membutuhkan insya Allah kita akan bersinergi semua. Nah ini udah bagus, lanjut. Udah bagus. Udah Mak. Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum. Ya, Buka mute-nya, Bang Juma. Ke mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke mute. Ya. Ya, Bang. Ibu gimana? Nggak ada rencana untuk bawa anak kita ini ke rumah sakit? Rencana ada, Bah, tapi kalau dibawa sayang dia karena banyak kali obat-obat yang antibiotik, sayang. Karena ayahnya dulu kayak si Daus juga, kayak Fazil, ada muncul-munculnya bisul-bisul itunya kalau diinfus dipakai disuntik, jadi nggak keluar-keluar, makanya dia panas dingin. Tapi dia kesakitan itu. Iya, tapi ibu pertahankan karena kan udah biasa obat, jadi dia sembuh lagi, bawa lagi, sembuh lagi. Kalau kayak gini ditahankan biar tumbuh bisul-bisulnya, biar cepat sembuh. Dulu udah pernah alami ayahnya. Bukan nggak sayang, tapi sayang. Paling Iya. paling nggak sayang kalau diminum obat tiap hari. Itu Iya. kalau banyak obat ada gejala gula, keropos tulang, ginjal, itu sayang juga. Kenapa? Oh iya betul. Jadinya melahirkan penyakit yang lain. Iya, Iya, Mas, Mengobati itu kusta. sudah masuk kategori komplikasi itu. iya, Iya, malah mengobati kusta, tapi yang lainnya malah tumbuh penyakitnya. iya. Jadi satu-satunya cara kita bantu teman-teman, kita bantu dalam bentuk finansial aja dulu. Bang Handi minta disematkan nomor rekening itu kayak mana ceritanya, Bang? Di bawah ya? Bisa nggak disematkan di bawah? Bisa Stiker, kalau Bang Juma. moderator, Burunda. Moderator boleh sematkan. Pakai stiker kan nggak bisa ya? Nomor rekeningnya kan nggak bisa pakai stiker ya, Bang Handi? Ya bisa di Anti stiker rongga. aja. Iya, bisa di stiker. Bisa? Bisa di stiker. Tapi ditambahin dulu tulisan lain. Iya, Oh, titik coba ya. atau Coba. tambah. Lanjut dulu Bang Handi. Barakallah. Terima kasih kepada Bapak Hendra Pasaribu. Insya Allah bermanfaat untuk anak kita Fadil. Ya. Aku di koma lain tadi, buset. Bang Andi ditunggu Bang Yuma, sahabat Bang Yuma. Padahal gue juga monitor. Maksud gue bersolo dulu bikin konten. Ya udahlah. Woi itu ajarin Abah itu, woi. Sematkan. Tunggu ya teman-teman. Ada lagi nih dari sebentar ya satu. Siapa nih? Hikmatul. Barakallah Hikmatul, terima kasih. Insya Allah bermanfaat untuk adik kita Fadil ya. Saya satukan ke Bang Juma. Dari Bang Jafar. Barakallah. Jangan ditelepon dulu, woi. Lagi dipakai. Jangan ditelepon dulu. HP atu-atunya ya dipakai. Desa Sa'di yang gua hafal deh, Kak tuh. Belum deh. Sabar ya, mau disematkan dulu. Menginspirasi gimana? Saya di Makassar orang medik, Bang Andi. Aman? Iya, saya di Makassar orang medik. Wih, mantap kalau begitu. Makanya nanti saya minta kontaknya Fadil saja sama Gurunda. Ya. Posisi Fadil di mana sih? Kelihatan tidak? Belum ada.
Pak Adil sekarang di mana rumahnya? Daerah mana? Rumahnya di PD ya. Aceh? Iya, Kecamatan Matanjung. Ntar. Kampungnya Pasilu. Ya kemarin kan tim Aceh juga udah ke rumah kan? Iya. Hah? Tim API Aceh, foto-fotonya apa masih ada. Insya Allah lah. Ke rumah sakit yang kemarin itu kan? Iya. Tapi nggak boleh diekspos videonya karena pihak RS nggak boleh. Jadi kita simpen sebagai apa ya? Arsip aja. Iya. Ditutup camnya aja ibu. Kita udah tahu kok. Biar nggak terlalu terekspos. Saya tutupkan dari sini ya. Tutup aja dek. Iya, dari Bang Handi saja, dari Bang Handi. Ya, tutup aja dek ya bisa. Iya, boleh. Supaya adek bisa bergerak bebas di situ. Iya. Woi tetangga jangan kepanasan dong tetangga. Orang kita berbuat baik lo pada kepanasan. Heran gua tetanggaku nih. Kita berbuat baik lo yang panik lo yang kepanasan. Kenapa ya begitu ya Bang Inspirasi ya? Sudah tabiat Bang Handi. Lakukan Ini Bang Handi, saya punya feeling itu tertular dari bapaknya. Karena Apa itu, Bang? Ustaz ini kan dia menyerang dari bakteri entah dari air liur ya kan, sama bersin. Iya. Jadi kalau mirip-mirip lah kayak macam TBC. Jadi TBC itu enggak apa-apa Jangan Bang, terlalu masuk gitu. ini berbicara Masuk gitu, Bang. medis, nggak boleh YouTube. Benar, Oh. yang ngambang-ngambang aja, benar serius. Udah berapa kali berbicara begitu langsung ditegur Royo tuh. Iya. Sama seperti Intinya kayak kita itu kan. bantulah, Betul, bantu teman-teman. bantu itu intinya. Masalah teknisnya nanti kan kita berikan kepada ahli yang profesional, gitu ya. Itu intinya. Yang jelas beliau dalam keadaan sakit. Udah berapa kali keluar masuk RS. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh nggak? Ini saya di Papua sih. Gede dikit suaranya bang. Suaranya Saya di kecil Papua, Bang. di Papua. Saya mau tanya. Oh iya. Iya silakan Pak Kamarudin. Ya, gini Bang Duma, assalamualaikum. Di sini saya di Papua, Papua. Suaranya kecil ya. Kecil banget suaranya Pak Kamarudin. Suaranya kecil Bang Kamarudin. Nggak usah pakai Gede dikit suaranya. nggak usah pakai handset. Cabut aja handsetnya. Jadi begini Bang Duma, ini saya ada mau tanya sedikit. Ini kita daerah Papua sini, saya sudah banyak kasih indikasi sih sama mereka yang Muslim, yang ya bukan Muslim sih, yang di Papua sini saya sudah edukasi. Mereka kan beberapa kali tanya ke saya, agama kalian tuh seperti apa? Saya bilang agama kita nih cuma Banget ya, terakhir banget ya. tuh kita pakai akal saja begitu, nggak pakai yang neko-neko. Tapi mereka tidak apa dengan saya punya perkataan. Mereka nggak bisa berakal, harus beriman dulu. Saya bilang, oh itu kalau kamu beriman dulu berarti kamu tuh sesaat begitu. Kadang-kadang langsung kita bentrok gitu kan daerah Papua nih kan ya. Aduh apa ini? Ini Bang Hadi beda tema ini yang dibahas Pak Kamarudin. Saya minta tolong Bang Zuma coba tolong paparkan saya sedikit masukan biar itu jadi motivasi biar saya ini ke teman-teman toh. Kalau di sini kita punya toleransi besar sekali, tapi mereka kadang-kadang ingin tahu Islam tuh seperti apa. Saya bilang Islam tuh tidak ada pemaksaan. Gitu. Ya sabar aja Pak Kamarudin, menjalani hidup ini dibawa santai.
pandai-pandailah bersosialisasi. Iya. Itu aja Pak. Iya. Maunya saya minta ini dari Bang Duma biar itu jadi ini buat saya tuh. Itu aja. Suaranya kecil loh. Iya. Iya Bang Zuma, nggak tahu kita daerah Papua ini, Papua Barat Daya ini, Sorong Kota. Kecil suaranya bang. Itu lagi Bang Zuma, saya juga. Itu headsetnya Bang Kamarudin dilepas aja dulu headsetnya. Kalau begini dengar nggak? Iya dengar. Oh iya, begini Bang Zuma, saya mau kasih tahu Bang Zuma sih di sini kita kan saya kan daerah Papua sih, tapi kita tidak pernah mau diskriminasi si A si B, nah itu kan kembali ke mereka masing-masing. Tapi ada beberapa orang yang selalu sharing dengan saya, tanya soal kita punya agama Islam nih beriman dulu baru berakal. Saya bilang tidak, kita berakal dulu, karena segala sesuatu tuh barunya dari kita pakai akal. Kita ke masjid saja harus kita bersih itu dengan akal yang jalan. Tapi mereka kadang-kadang ya begitu, kita langsung baku salah paham saja sih. Tapi habis itu sudah kita biasa-biasa aja. Iya, mungkin bagusnya disuruh aja, diarahkan aja teman kita itu untuk lihat dialog-dialog kita, diskusi kita, Bang. Supaya dilihat bahwa Islam itu seperti apa gitu loh. Yang pasti kalau berbicara mengenai Islam, boleh berakal dulu baru beriman, beriman dulu baru berakal, boleh. Yang penting jangan modal beriman tanpa akal. Kalau di Islam itu begitu, bisa beriman dulu baru berilmu, atau berilmu dulu baru beriman. Di luar Islam yang ada beriman tanpa berilmu, cuman imani saja. Itu yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak kita nih, kita beriman, kita kan Islam dari lahir, berarti kita beriman. Ilmunya pada saat kita sudah mencapai usia bisa belajar membaca untuk mengetahui Islam itu seperti apa, itu namanya beriman lalu berilmu. Kalau yang berilmu dulu baru beriman, teman-teman kita yang mu'alaf, mereka berilmu dulu, pelajari Islam dulu, bla 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 bla. Setelah mereka dapat ilmunya, baru beriman ke Islam. Itu Bang. Saya Oke, kita konsentrasi dulu dengan Dinda Fadil ini. Setelah itu baru kita diskusi. Dilanjutkan dulu Bang Handi. Ya. Azan di sini Bang Handi. Saya ibadah dulu sebentar. Ya kita lanjutkan dulu ini Abang untuk adik kita ya gitu ya. Aduh ada lagi telepon. Ya, direspon dulu inspirasi itu Pak Ilham. Ada telepon bentar. Siap Bang Andi. Pak Ilham, monitor Pak Ilham. Pak Ilham. Assalamualaikum Pak Ilham. Bang Ilham. Kayaknya Bang Ilham ini Bang Handi kepencet multi quest-nya. Nggak sadar dia nih kalau dia di atas ini. Iya, Fadil gimana dek? Fadil? Iya, Jadi sekarang kondisimu sekarang bagaimana? nyeri. Panas? Iya, Panas nyeri. atau gimana? Nyeri, demam dingin. Oke, panas dingin ya. Bagian manamu yang ada bengkak? Apa?
Bagian telinga ada ndak yang lebam? Di telinga cuma bengkak tapi sakit banget. Kaki terkelupas. Iya. Enggak terkelupas, cuma bengkak merah. Kulit terkelupas nggak? Lu masuk ke situ Pak, inspirasi. Santai aja. Oh siap Ini siap di siap. YouTube gitu loh. Oh ada live di YouTube. Astagfirullah. Ya. Kalau di internet jalan dia sakit, ya butuh sebentar ya Ustadz. Butuh penanganan kita, bantuan, gitu aja. Siap siap siap. Saya kira belum live di YouTube. Baik. Karena kalau Bang Andi kan live di YouTube kalau sudah mulai beraksi kan. Iya, jadi teman-teman yang ada di bawah, sekiranya adik kita ini Fadil butuh bantuan, teman-teman ya, butuh bantuan. Dan terima kasih banyak yang sudah telah mengirimkan donasi untuk adik kita Fadil. Ya semoga apa yang sudah kita berikan sama adik kita Fadil ini bisa menjadi pahala dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saat ini teman-teman, adik kita ini sangat membutuhkan ya. Bukan hanya membutuhkan doa, support, melainkan budget juga kan untuk biaya berobat. Iya. Rekeningnya tadi udah ada yang catat, yang sudah catat mohon di typing di bawah teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman kita yang telat masuk atau yang baru masuk. Yang tahu nomor rekeningnya di typing teman-teman di bawah. Karena tugas kita sebagai umat muslim ya ini teman-teman, saling menguatkan. Saling menguatkan, saling membantu. Ada teman-teman yang lagi kesusahan, saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, tugas kita adalah membantu. Tuh, udah ada di bawah teman-teman ya. Tuh nomor rekening sudah ada di bawah. Mungkin bisa di screenshot teman-teman ya, di SS. Bisa di SS untuk menjadi database teman-teman. Mana tahu teman-teman ada rezeki ya, rezeki lebih, kita bisa donasikan kepada adik kita Fadil, biar bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk biaya untuk kebutuhan Fadil teman-teman. Betul. Iya, jadi itu rekeningnya di 7777.51.770 Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini Yayasan Apologet Islam ya teman-teman ya. Kalau yang satu itu Mu'alaf Center. Kalau nggak salah Bang BTN ya. Kalau nggak salah ya Bang BTN teman-teman ya. Ini BNI memang khusus rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia biar nggak kecampur. Adapun sebagian teman-teman sudah mengirim di sana. Nanti dari pihak Yayasan Mu'alaf Center akan mengurus semuanya teman-teman. Pokoknya dimanapun itu mau di, tapi untuk saat ini kita fokuskan konsentrasinya di BNI teman-teman, di Yayasan Apologet Islam Indonesia.
Jadi pusat bantuannya akan terkirim terfokus di rekening BNI di Yayasan Apologet Islam Indonesia di rekening BNI. Nomor rekeningnya sudah ada di bawah, teman-teman. Biar langsung nanti akan kita salurkan sama saudara kita, adik kita, Fadil. Biar bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dalbo. Ya, selamat sore semua ya. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Bang Handi. Ternyata Bang Handi hari ini dia ulang tahun ini. Ya, lanjut. Bang Andi jauh dari perangkat, Bang Dalbo. Lagi nelpon. Dia lagi persiapkan lilin. Ya. Jadi ini suatu bentuk kemanusiaan, teman-teman. Jadi donasi untuk adik kita Fadil ini suatu bentuk kemanusiaan. Jadi tidak ada hubungannya dengan akidah, keyakinan, agama dan segala macam, nggak ada. Tetapi ini suatu bentuk kepedulian antara manusia dengan manusia. Karena kita sesama manusia saling tolong menolong, teman-teman. Ya, saling bantu membantu, saling menguatkan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan diskusi lintas agama, nggak ada. Tetapi ini kita suatu bentuk kepedulian. Suatu bentuk kepedulian yaitu kemanusiaan, teman-teman ya. Bantuan kemanusiaan di mana ya dari pihak sebelah pun ketika ada yang mendapatkan hal yang seperti ini, ya kami sebagai umat muslim pun pasti tidak diam juga, pasti akan ikut membantu juga, itu kan. Walaupun ikut membantu dengan doa, itu teman-teman ya. Tapi sebelum kita turun tangan mungkin ya, kalaupun ada kasus yang seperti Fadil dari teman-teman sebelah, mungkin ya kita serahkan dulu sama Pak Pendeta Lubis gitu. Iya, jadi semua bantuan yang disalurkan sama adik kita Fadil, teman-teman ya, insya Allah semua akan dipergunakan sebaik mungkin. Dipergunakan sebaik mungkin dan akan disalurkan betul-betul dengan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Di mana saat ini adik kita Fadil lagi betul-betul sangat membutuhkan pertolongan kita, teman-teman ya, untuk problem yang dialami sama adik kita Fadil. Jadi teman-teman di bawah, terima kasih banyak yang sudah menyisihkan rezekinya, yang sudah membantu teman-teman ya, terima kasih banyak. Saya pribadi mewakili Bang Zuma dan Bang Handi dan semuanya dari Yayasan API mengucapkan terima kasih banyak. Jazakallah khairan hatsiran. Iya, jadi jangan kejang-kejang teman-teman. Jangan kejang-kejang. Karena ini suatu bentuk kemanusiaan, ya kan? Suatu bentuk kemanusiaan, bentuk kepedulian kita. Bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia, karena ya kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Harus menunjukkan suatu bentuk kepedulian kita. Jadi terima kasih yang sudah berdonasi, teman-teman yang sudah menyalurkan. Kita satukan akidah, kita rapatkan barisan teman-teman.
Oh ya, sudah ada kontaknya. Ya, teman-teman muslim yang ada di bawah, kita doakan mudah-mudahan adik kita. Tunggu, saya jeda dulu mau bersin. Oke, aman. Ya, mudah-mudahan adik kita Fadil ya diberikan kesehatan, semoga lekas pulih seperti sedia kala, teman-teman ya. Mudah-mudahan adik kita Fadil diangkat penyakitnya, teman-teman ya, dan diberikan kesembuhan. Karena sayang juga, karena kita lihat Fadil juga dalam kondisi seperti ini, gimana ya, seusia Fadil adik kita ini harusnya bisa melakukan aktivitas seperti kita ya, yang biasanya, tetapi karena adik kita Fadil ini terkendala, teman-teman, terkendala masalah kesehatannya, jadi bukan hanya butuh support melalui donasi, tetapi support doa pun sangat penting, teman-teman ya. Itu support doa sangat penting. Jikalau teman-teman setiap melakukan ya ibadah, teman-teman ya, habis sholat, kita doakan adik kita Fadil, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Bayangkan kalau 1000 orang saja ya, 1000 orang saja dari teman-teman muslim. Bang Rangkuti, monitor Bang Rangkuti, di mute dulu Bang. Iya. Bayangkan aja teman-teman ya, kalau 1000 orang aja setiap kita sholat 5 waktu, ya kan, kita doakan, bukan hanya doakan untuk adik kita Fadil, kita doakan sama Bang Zuma, ya kan, sama Bang Handi dan semua teman-teman kita dari muslim. Mudah-mudahan semua diberikan perlindungan ya, perlindungan agar semuanya aktivitas kita yang ada di TikTok ini semua tetap pada jalur yang sesuai apa tujuan kita, teman-teman. Memperkuat akidah kita dari teman-teman muslim, membentengi akidah kita, lebih tepatnya membentengi, untuk menghindari teman-teman kita dari pemurtadan dan segala macam. Karena aktivitas kita sebagai apologet Islam Indonesia ini sangatlah penting untuk, bukan hanya untuk kita teman-teman, tetapi untuk generasi-generasi anak-anak kita dan generasi-generasi yang anak-anak muda ke depannya. Karena kita nggak tahu kan, kita nggak tahu ke depannya seperti apa gerakan-gerakan dari misi-misi pemurtadan dan segala macam. Nah, itulah tugas kita di sini untuk membentengi, teman-teman. Jadi kita butuh doa, butuh support dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan saya pribadi mewakili API, teman-teman ya, dari Yayasan Apologet Islam Indonesia beserta jajarannya, mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan support teman-teman. Karena API ini bukan siapa-siapa tanpa teman-teman yang ada di bawah. Saya pribadi sama Bang Zuma, sama Bang Handi, semua bukan siapa-siapa kalau bukan tanpa teman-teman yang ada di bawah, tanpa doa dan support semuanya teman-teman yang ada di bawah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bang Inspirasi itu ada yang mau naik, yang bicara terus. Saya bukan moderator, oi. Jangan tanya saya. Iya, ini kan kita bahas tentang adik kita Fadil, ya kan? Jadi jangan mencak-mencak di bawah. Ini kita belum masuk pembahasan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Belum masuk. Ini masih pemanasan kita ini. Kita fokuskan sama Fadil dulu.
Aku juga bukan. Ini kita fokus pembahasan sama adik kita Fadil, ya kan, butuh support, butuh doa. Ya kan, termasuk dari API juga teman-teman ya. Termasuk dari API juga, ya mudah-mudahan kita Islam kompak untuk membentuk suatu persatuan betul-betul, ya bukan hanya membentengi tetapi menciptakan bagaimana kita di bawah naungan NKRI ini semua aman, damai dan sejahtera teman-teman. White, kayaknya ada yang DM saya ini. Ini Bang Rangkuti ada yang mau disampaikan, Bang? Ada dong. Silakan, Bang. Baik, terima kasih untuk host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, bersyukur, berbahagia di siang hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Kita sepakat, kita meyakini tidak ada yang kebetulan dengan kejadian hari ini. Bang Rangkuti khususnya bisa akhirnya masuk bergabung di Komal sahabat-sahabat APII ya, Apologet Islam Indonesia. Menuju Bang Rangkuti ingin menyampaikan sebentar saja karena banyak juga yang mungkin nanti ingin naik. Ada beberapa hal dalam semangat memberikan penguatan untuk isu di siang hari ini. Sebaiknya Ananda Fadil turun saja dari Komal supaya bisa beristirahat. Kemudian kita tentu ingin mencari solusi yang terbaik ya. Tadi ada sempat disinggung oleh sahabat inspirasi, mohon maaf kalau Bang Rangkuti keliru, bahwa hari ini Komalnya bukan tentang lintas agama. Bang Rangkuti, semuanya bisa kita masukkan lintas agama. Mungkin konteksnya kalau yang selama ini kita fokus 90% tentang yang menyangkut akidah dan ketauhidan. Nah hari ini lintas agama tentang kepedulian sosial kita. Syukur-syukur hari ini yakin selain sesama saudara muslim banyak juga saudara kita non muslim yang naik di Komal ini dan dibukakan hatinya untuk ikut nimbrung. Terutama untuk membantu Fadil. Hal yang bisa dilakukan saat ini, kemarin katanya sudah ada yang datang ya, Bang Host dari APII Aceh, betul? Udah Bang, udah diantisipasi. Nah, sudah berarti bukan dari nol kita ini ya. Insya Allah untuk donasi tetap berjalan, karena itu pasti akan sangat luar biasa. Hanya memang perlu nanti betul-betul dipastikan donasi itu tidak salah sasaran, tepat sasaran. Saran Bang Rangkuti sih untuk langkah hari ini, kita semua yang di Komal kan tidak bisa dekat dengan Fadil ya. Jadi kita coba hubungi saudara-saudara kita yang di Aceh, terutama di Sigli untuk ikut turun membantu dan memonitor. Sebaiknya Ananda Fadil segera dibawa ke rumah sakit. Karena yang terbaik itu kita percaya ditangani oleh pihak rumah sakit oleh dokter. Itu barangkali, mari kita lanjutkan diskusi lintas agama. Tema hari ini adalah tentang kepedulian kita sebagai sesama manusia. Terima kasih Bang Host. Semangat untuk kita sama-sama. semua. Terima kasih Bang Allahu Rangkuti. Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Bang Rangkuti. Kepedulian sosial sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hablul minan nas yang diutamakan. Tapi jangan lupa hablul minallah yang paling utama. Jadi harus sinkron. Ini di sini topiknya. Kalau di sebelah ada ya enggak yang kayak begitu-begitu ya. Oke lah, kita diskusi saja. Iya, terima kasih juga teman-teman dari hamba Allah yang sudah mengirimkan, ada masuk notif di saya Bang Andi telah mengirimkan kurang lebih sekitar 306.000 dari hamba Allah. Saya tidak perlu sebutkan namanya teman-teman. Kirim ke saya nomornya. Ini Salam semuanya. Oh, screenshot-nya ya Bang Andi ya. Salam. Halo Bang Andi. Ya, sebentar Pak Domi, sebentar Domi ya. Saudara kita dari NTT Krishna ini sebentar ya. Ke Pak Acong dulu, silakan Pak Acong. Siap Andi, ya ada itu saya kirim di DM Bang Andi itu donasi untuk Adinda.
Jangan ke DM, saya nggak bisa baca ke nomor WA saja, ditulis di WA aku. Oh gitu. Iya. Boleh atau gimana? Sabar. Saya nggak bisa DM, Bang. Boleh disebutkan nomor WA-nya, Bang. 0813. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Sabar ya. Iya. 0813 tambah 9233 Lanjut. tambah 7800. Oke, Bang. Oke. Nanti saya kirim buktinya di WA aja, Bang. Siap. Kasih, Bang. Siap. Oke, diturunkan aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rangkuti, izin saya turunkan Bang Rangkuti ya, izin ya. Terima kasih Bang Rangkuti. Baik, silahkan kita bergantian. Sama-sama Bang, sama-sama. Ada yang minta naik siapa tadi yang satu? Sebentar ya Domi ya. Tadi yang satu siapa yang minta naik? Lupa namanya. Siapa ya? Pak Herman ya? Apa siapa? Siapa yang minta naik? Yang penting-penting dibicarain di atas sebelum kita lanjut diskusi lintas agama, hablul minannas dan hablul minallah, hubungan sesama manusia. Pak Herman silakan. Hermaini, monitor Pak Hermaini. Sudah di atas orangnya Bang Andi. Ya. Bapak Hermaini, Pak Herman. Oh, Ibu apa ini? Ibu Hermaini atau apa? Ibu Hermaini, monitor Ibu. Aduh. Ibu Hermaini. Aduh, nggak monitor Ibu ini. Turunin aja. Gua lagi sibuk juga nih. Saya turunkan. Ngirim-ngirim berita. Oke, aman sudah semua ya. Oke, kalau nggak ada, Domi, silakan Domi. Ya, salam semuanya, Bang Juma, Pak Ustadz Istras. Jadi untuk Adek Fadil, saya doakan semoga cepat sembuh ya, semoga cepat sembuh dan tetap berjuang selalu. Sama-sama Bapak Dominik, terima kasih banyak kepeduliannya. Terima kasih Pak. Ya, begini Abang, kami mau donasi apa boleh dari kami orang kafir ini? Takutnya nanti dibilang haram. Nggak apa-apa Pak Dominik. Gini loh Pak Domi, dalam hal kemaslahatan umat itu kan dari visi misi kami itu apologet Islam Indonesia. Siapapun dalam hal kemanusiaan tidak memandang suku, ras dan agama. Dalam hal kedaruratan apapun itu, siapapun dia, tetap kita kepedulian sesama manusia. Apologet Islam Indonesia misinya membantu semampu kami. Dari dalam hal ini tidak memandang apapun agamanya. Misalnya Pak Domi membutuhkan sesuatu, insya Allah kalau kami mampu ya kami bisa bersinergi. Jadi no problem kalau dalam hal kemanusiaan. Kira-kira gitu, Brother Domi ini. Oh, Bang Andi. Ya. Ya, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya Bang Domi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak Bang Andi. Masih ada Fadil di sini? Masih Bang.
nanti tolong kirimkan alamatnya di DM saja saya. Insya Allah saya kirim obatnya. Nanti kalau dia tidak mau masuk rumah sakit, mungkin katanya berdampak lain, saya coba alami obat saya, nanti saya kirim. Kebetulan mudah-mudahan insya Allah lewat obat saya boleh bisa sehat kembali. Cuma itu mau saya sampaikan, saya sudah monitor sejak tadi bagaimana keluhannya, bagaimana rasa sakitnya, rasa nyerinya. Saya sedih. Ya mudah-mudahan segera dikirim di DM alamatnya, saya kirim, saya ikhlas, saya kirim obatnya. Siap. Makasih Pak Jimmy. Iya. Segera nanti dikasih alamatnya ya. Baik. Nanti turunkan saya saja kalau masih ada yang mau naik untuk berdiskusi. Oke, makasih. Kita bergabung juga itu. Ya. Makasih Pak Jimmy. Silakan turunkan saya. Ya, sama-sama. Ya, makasih atas kepeduliannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darul. Mau minta naik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya. Ini penyakitnya adik kita. Siapa namanya? Ini kusta apa? Penyakitnya yang jelas itu membutuhkan bantuan dari kita. Ya, Nah, untuk ini masalah penyakitnya kurang lebih seperti itu, gitu ya. Ini hanya memberitahu obat alami lah kalau kami bilang di sini. Ya, kita nggak bisa mendahului dokter sini bang, nanti kena apa gitu loh. Oh iya. Terlalu kita ke medisnya, kita kemaslahatan umatnya aja, kepedulian sosialnya aja. Nanti yang profesional lah yang menangani gitu ya. Oh iya. Oke, itu intinya bang. Kalau di sini karena kasus seperti itu ada 2 sudah tetangga saya sendiri masalahnya. Itu obatnya bang kalau kami bilang di sini anggrang, yang itu telurnya kadang diberi makan untuk burung itu loh. Sudah bang. Respon dulu bang Sipirasi. Ini saya respon lagi nih, ada yang masih. Siap Bang Andi, siap. Iya, jadi gitu Pak Darul. Jadi yang kita utamakan itu untuk bentuk kepedulian kemanusiaan saat ini. Oh iya. Dikarenakan kalau kita membahas hal yang sensitif masalah itu Pak. Ini maaf aja, ini masalah obat alami yang saya maksudkan Iya, ini. maksudnya gini Pak Darul, yang kita utamakan dulu itu masalah itu kemanusiaannya, bantuan dan segala macam. Kalau masalah itu Pak Darul itu insya Allah akan ada yang menangani, karena kita tidak bisa juga mendahului sama petugas yang bersangkutan. Bang Darul. Oke, dimengerti Bapak. Ya, terima kasih Pak Darul. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Pak Darul? Yo, mungkin cukup aja. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. sama-sama Pak Darul. Waalaikumsalam Tolong warahmatullahi diturunkan wabarakatuh. Bang. Siap, izin Pak Darul ya, izin. Yo, iya. Iya, lanjut sama Bang Dominik, monitor Bang Dominik. Oma, agak lain. Bang Dominik, naik lagi Bang Dominik. Saya juga apa ini namanya? Ekstra sibuk kalau ada begini. Dari HP ada minta rekening. Iya, jadi, betul. Mesti balas respon. Iya. Betul. Mengucapkan terima kasih dan seterusnya gitu. Yang jelas yang telah masuk, terima kasih buat kepeduliannya terhadap adik kita, anak kita Fadil ya. Tidak bisa saya bisa sebutkan satu persatu. Jadi untuk masalah intern kasih ke yang profesional aja. Insya Allah ada tim kita nanti di Aceh. Sudah sering komunikasi dengan adik Fadil, mulai dari RS sampai ke rumahnya. Jadi nanti kita koordinasi dengan tim yang ada di sana, penanganannya seperti apa. Kita serahkan yang ke profesional saja. Jadi nggak usah terlalu banyak apa itu namanya saran gitu ya. Jadi nanti menjadi rancu.
tujuannya dibuka Bang Juma buka ini karena kita menunjukkan kepedulian sosial kita kepada siapapun. Nah, karena kebetulan Fadil ini agama Islam, ya, kalau dia seandainya di luar Islam, kita tetap juga memberikan bantuan dalam kedaruratan kan gitu. Itulah misi dan misi API untuk kemaslahatan umat. Ini juga anjuran kok dalam ajaran agama Islam. Itu intinya. Betul banget, betul. Karena perihal tentang masalah bantuan kemanusiaan itu tidak memandang. Anda mau Kristen, Hindu, Buddha, apapun itu, mau suku dari mana, mau ras dari mana, itu nggak ada hubungannya teman-teman. Karena yang namanya kemanusiaan semua itu. Bang inspirasi di bawah ada lagi kepanasan, donasi lagi. Emang kenapa sih kan nggak merusak pohon depan rumah kamu kan juga? Tetap tumbuh sehat kan pohonnya depan rumahmu. Kenapa lu yang panas sih? Betul. Itu karena gini Bang Andi, dia belum merasakan. Andai kata kalau kamu merasakan juga apa yang dirasakan oleh adik kita Fadil, pasti kamu juga akan mengerti kok. Itu aja sih, Tristan. Karena kamu belum merasakan aja. Andai kata kalau kamu merasakan. Pak Iman juga ini beliau juga dalam keadaan sakit. Beliau ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Kita doakan ya Pak Iman. Saya udah pernah ketemu beliau juga sangat aktif mendukung API dari luar. Terima kasih atas bantuannya ke API, jumlahnya sebanyak 1 juta rupiah. Kita juga doakan di sini Pak Imam bisa sehat sedia kala, bisa beraktivitas kembali. Amin. Amin. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan donasi. Adapun juga dari saya tadi yang sudah kirim screenshot dan segala macam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua bantuan dari teman-teman, kakak-kakak semua yang ada di bawah itu akan dibalas dan dilipat gandakan, insyaallah. Mana si Domi? Naik aja Domi. Nggak usah kayak mau gitu-gitu. Diskusi aja kita. Iya betul. Dominya kemana? Saya lacak dulu Bang Andia. Ya. Mau kemana? Ini yang baru masuk siapa nih? Nasmi Ermansyah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darson, silakan. Pak Darson, silakan. Naik dong, diem. Aku dibawa Pak aja. Darson, monitor. Aku dibawa aja. Ya, dibawa aja. Iya. Tas. Siapa yang minta dibawa aja? Siapa? Padar. Ini yang Father Son, Bang Andi. Oh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapin kopi di bawah ya. Bang Salman, monitor Bang Salman. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan Bang Salman? Nah. Bisa-bisanya aku live. Iya, memang sekarang agak lain teman-teman ya, karena sekali aja mencet multi guest itu langsung minta request. Beda kayak dulu. Kalau dulu mesti dikonfirmasi kan. Kalau sekarang tidak. Otomatis. Kecuali kalau multi guestnya dikasih target koin Bang Andi, baru ada konfirmasi. Aku nggak ngerti nggak lah ada, gitu. otomatis dia. Ini Nasmi gimana ini urusannya nih, nggak ngomong-ngomong nih? Ini pun juga si Nasmi ini nggak sadar kalau dia di atas itu. Ya udah turunin lah.
Iya, Bang Slebeu monitor, Bang Slebeu. Bang Slebeu monitor. Nah, kan? Gak sadar dia kalau di atas ini. Berisik lagi nih, lagi di sirkuit dia. Lagi di sirkuit, buset, kenceng banget tuh motor. Kecepatan berapa itu ya? Bangar Bibing monitor, Bangar Bibing. Bangar Bibing. Bangar Bibing monitor. Monitor, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan satu kata, Bang? Buset, satu kalimat. Oh, alhamdulillah bisa masuk. Saya hanya ingin aja, saya hanya ingin mengingat masa lalu. Apakah dari saudara-saudara saya yang di sini ini masih ada yang ex apa yang pernah terjun di siap murtad? Halo? Halo? Iya, maksudnya apa, Bang? Iya, Bang. Dulu saya pernah terjun di debat di Facebook di apa namanya saya lupa, di siap murtad di siap murtad tahun 2014. Belum ada ya? Nggak ada ya? Saudara-saudara di sini nggak ada ya? Belum ada kayaknya, Bang. Kurang tahu, Itu Bang. poinnya apa itu, Bang, di sana? Iya, poinnya saya ingin mencari saudara-saudara seperjuangan, karena saya dulu juga ikut bergabung di situ. Saya juga berjuang dalam bentuk tulisan aja, karena di situ begitu kejamnya. Barangkali mungkin assalamualaikum Bang Juma, salam kenal. Mungkin Bang Juma juga terjun di situ barangkali, karena saya lihat kok tulisannya seperti Bang Juma juga dulu. Belum ada, nggak ada ya? Oh, grup Facebook siap murtad gitu. Bukan Facebook, blog Facebook. Di blog saya karena kesibukan saya, jadi saya selama ini nggak terjun lagi. Alhamdulillah saya bisa masuk. Barangkali nanti ada kesempatan saya juga ingin terjun lagi. Maksudnya orang-orang yang siap dengan kemampuan yang ada sama saya. Maksudnya di situ orang-orang Muslim siap murtad maksudnya. Bukan, di situ judulnya grup Facebook. Judulnya siap Di murtad. Facebook itu dengan grupnya itu siap murtad itu conten di ini di Facebook dulu. Itu juga sadis-sadis sekali di situ. Alhamdulillah sekarang udah. Ya, aku nggak nyambung, Bang. Gimana? Yes. Silakan, Bang. Enggak, aku jawab di bawah. Aku nggak nyambung, nggak mudeng gitu. Memang aku nggak nyambung. Saya tuh kalau ngomong tuh orang ke kiri, gua ke kanan. Dulu di blog Pak Andi, dulu di blog Facebook, judulnya itu siap murtad. Itu orang Islam dan orang Kristen itu juga pada bertarung di situ, tapi dalam bentuk tulisan. Yang jelas gini loh, Bang, yang begini-begini itu kita jangan terlalu terpengaruh. Mereka itu melakukan berbagai cara. Mereka menyamar-nyamar sebagai Muslim siap murtad, padahal dia bukan Muslim. Jadi mereka itu kalau berbicara jujur tidak laku. Jadi mereka memakai ala-ala Belanda untuk tipu muslihat. Supaya pertama banyak peminatnya, ingin meluruskan, dan banyak yang mengunjungi dia. Intinya mereka memang harus tepu-tepu supaya orang Muslim terpancing untuk naik berdiskusi. Itu aja sih, Bang, intinya. Jadi tetap waspada. Umat Islam jangan cepat terprovokasi. Nggak usah menjadi pahlawan kalau belum cukup umur. Nanti Anda menjadi bulan-bulanan saja.
cuekin aja orang kayak begitu, karena dia juga itu bang. Itu sih kira-kira kesimpulannya. Ya, oke, diterima. Ya itu, karena saya ini intinya mau cari teman seperjuangan dulu, karena saya kalau di TikTok nih kayaknya Abang saya sudah temukan teman seperjuangannya. Ini Bang Handik, teman seperjuangan. Ya itu malah guru saya itu ya, dari segi keilmuan ya saya jauh lah, meskipun umur mungkin tuan saya, tapi kalau segi keilmuan ya jauh setelah saya. Jadi saya monitor aja lah, mudah-mudahan saya satu saat bisa terjun lagi lah. Makasih Oke, ya Pak. gitu aja. Mas Andi, Bang Andi, Pak Andi, terima kasih dinaikkan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Saya lihat ya, menurut analisa saya ini, saya juga kan pengamat. Kalau ada satu room mereka membahas intern, peminatnya itu ya segitu-gitu aja. Tapi kalau ada satu komal menista begitu, sok pinter tentang Al-Quran, hadis dibahas, itu penontonnya banyak. Karena berpikir aja sendiri. Kalau jujur, misalnya membaca sesuatu yang dia yakini gitu, ya mereka nggak ada yang tertarik. Saya rasa Muslim juga ogah kan naik. Tapi kalau framing itu Muslim yang naik. Penontonnya kurang lebih 80% Muslim semua. Ya saya tahu tujuan Anda itu terpanggil untuk meluruskan. Tapi Anda tidak tahu kalau Anda udah masuk perangkap. Jadi pergunakanlah piling-piling, filter dulu. Apa diulang lagi sekali lagi ya? Kalau mereka membuka room atau komal membahas intern, jangankan Muslim, sesama dia juga ogah. Tapi kalau ada room mempelesetkan Al-Quran, hadis, pasti penontonnya banyak. Itu umat Islam 80%. Ini keberhasilan mereka. Yang menjadi korban adalah Anda. Tapi saya paham Anda ingin naik meluruskan, tapi Anda dianggap sebagai pendukung komal itu. Jadi secara digital Anda pure-nya, secara digital Anda pendukungnya. Jadi ya pergunakan saja, bijak-bijak saja begitu. Bukankah dilarang kita satu room sama orang-orang yang seperti itu? Kecuali Anda punya keilmuan ya. Nah kalau punya keilmuan ya monggo saja naik. Itu sih dari saya. Ini pemberitahuan dari 67 tahun kurang 2 menit yang lalu diinformasikan saudara Muslim, ya nggak usah naiklah di room-room yang seperti itu. Anda akan menjadi kelinci percobaan saja. Oke, lanjut Bang Inspirasi, saya ngopi lagi. Siap. Masih ada Bang? Ngar Bibing? Bangar Bibing, monitor Bangar Bibing. Oke, ya sementara saya lagi banyak kerja ini, sementara itu aja dulu, nanti satu saat lagi nanti saya naik lagi. Tolong saya diturunkan aja dulu. Siap, sama-sama Bangar Bibing. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bangar Bibing ini mencari temannya yang satu angkatan, teman-teman ya. Kita naikkan lagi teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Delvi. Iya, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan abangku? Ada yang mau disampaikan nih. Tapi suaranya bisa digedein Bang. Izin. Kan pakai handset Bang. Iya, suaranya kecil Bang. Nggak kedengaran. Udah dibesarin. Oh, mungkin. Karena handset nih enggak? Dilepas dulu headsetnya Bang, coba. Nah, ini bisa gimana Bang? Teras. Lumayan. Kalau nggak pakai handset, suara abang agak pelan.
manual ini. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Ada yang mau sampaikan ini. Saya sering melihat itu di komal-komal oten-oten. Kalau orang-orang yang Muslim naik, selalu mengatakan salam pada mereka. Assalamualaikum. Ngapain lah seperti itu? Itu assalamualaikum kan buat Muslim, buat Islam. Nah, udah gitu buat yang para Muslim kasih filter lah diri kita itu supaya jangan terjebak dengan tipu muslihat oten-oten itu. Saya pantau itu orang tuh kalau mau lagi online gitu kan, mau menjebak gitu dari dia gitu. Bahkan pakai ayat Al-Quran orang itu mengdalilkannya Al-Quran, dipleset-plesetkannya. Apalagi siapa tuh si tua bangka tuh, si Dajjal itu, Saifuddin Dajjal itu lagi dasar dia tuh. Iya, jadi mungkin gimana ya Bang Delvi ya? Mungkin terima kasih atas informasinya Bang Delvi, dan buat teman-teman yang ada di bawah ya, teman-teman khususnya dari teman-teman Muslim, disarankan kalau perlu jangan main di komal-komal sebelah, ya kan? Kenapa? Karena memang tujuan mereka itu untuk meramaikan komalnya. Dia membahas tentang Al-Quran, hadis, ya kan? Bahkan sampai ada yang monolog, teman-teman ya. Itu kalau perlu ya janganlah diramaikan, apalagi naik itu. Kadang gini Bang, kadang saya melihat tuh kadang timbul rasa emosi, rasa geram, rasa apa gitu. Jadi pengen sampai rasanya mau memaki mereka gitu. Iya, tapi kalau andai kata Bang Delvi nggak masuk di komal mereka, kira-kira Bang Delvi emosi tidak? Gimana tadi? Kalau seumpamanya Bang Delvi tidak masuk di komalnya mereka, kira-kira Bang Delvi emosi enggak? Enggak. Nah, makanya jangan masuk. Tapi kayak mana? Kadang kita kan lagi mau cari kan tuh. Iya. Pengen tahu, nengok ya kan. Iya, maksudnya gini loh Bang Delvi. Bang Delvi mengingatkan teman-teman untuk supaya tidak masuk, tapi Bang Delvi sendiri yang masuk, agak lain. Iya, sudah itu ya udah nggak lagi, cuma apa aja udah gitu. Iya. Mungkin itu saja Bang Delvi ya. Iya, mau itu aja lagi. Mungkin itu saja Bang Delvi. Iya, entar. Iya. Bang Joy, Bang Joy. Izin Bang Delvi ya, saya turunkan mungkin itu saja Bang Delvi ya. Terima kasih Bang Delvi. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inspirasi Akidabo. Fadli, cepat sembuh ya. Fadil. Oh iya, Fadil. Waalaikumsalam. Lanjut. Ini Joyor ya naik. Ini kok kayaknya dia lagi di pasar deh. Dibawa aja ya. Izin ya teman-teman, kalau sekiranya nih di tempat Anda itu ada dangdutan atau Anda di sirkuit, ya udah jangan minta naik atuh. Karena merusak kuping gitu loh. Ya kalau misalnya ngebet banget pengen naik, di rumah lagi ada hajatan, ya kan di kampung sebelah ada kuburan, sepi di situ nongkrong-nongkrong, nah asik tuh gitu. Aduh berisik banget naik, bosingi kepala ya. Asik tuh. Kalau ada dangdutan di rumah kok naik gitu loh. Suara musik masalahnya Bang Adi, ganggu sekali. Apalagi di sirkuit, kencang banget tuh motor jadi Valentino Rossi itu, berapa kecepatan itu? 160 km/jam. Buset. Tapi itu masih mending Bang Andi daripada pas dia naik suaranya nggak ada, kecil sekali. Nggak kedengeran. Ya teman-teman yang ada di bawah, kasih kencang tip-tip layar teman-teman, kasih jalan kapalnya, gaskan. Oh naik screenshot baru turun, silakan aja. Ada Renaldi.
Bang Renaldi monitor, Bang Renaldi. Bang Renaldi Said. Bang Renaldi. Oke, nggak ada kabar. Bang Gibran monitor, Bang Gibran. Saya perhatikan ya si Topik itu ya. Terakhir sebelum dia berangkat bikin statement di bawah pohon sawit. Kayaknya kurus, lemes gitu. Ini orang sudah apa ya? Bisa stres gitu. Tekanan psikologis. Iya iya. Tadi sampai dia nggak sholat Jumat tuh Bang Andi. Saya curiga tuh sama dia. Ya kalau dia masih muslim silakan saja, nggak masalah. Tapi dia pikir gitu loh. Saya ini dijadiin saksi. Tapi saya juga ini terlapor. Laporannya benar-benar dia sudah akui dirinya bersalah. Nah, kalau sudah akui dirinya bersalah, terus dia mau jadi saksi apa? Apa yang dia ketahui gitu loh. Selama ini yang dia ketahui adalah minta donasi kepada orang-orang sebelah. Ya, tapi is oke lah ya, itu nanti masuk materi. Tapi kurus loh sekarang dia itu. Banyakan mikir ya. Ya kalau orang kayak gini ya hidupnya nggak nyaman lah. Betul Bang Andi. Dompet juga nggak seberapa isinya kok. Saya dengar-dengar dia juga open donasi kemarin tuh. Ya kalau nggak kayak gitu gimana coba? Dari dulu kan memang yang penting koin gitu loh, joget-joget, nginjek kitab orang. Demi apa coba? Iya demi koin itu. Ya iya, demi perut. Tapi itu nanti kena juga tuh kan yang dia goyang-goyang nirui Tuhannya sebelah itu. Deliknya kena itu. Kalau itu sih bisa debat kusir ya. Tergantung orang mau membawa kemana. Seperti kasus RE kan. Sebenarnya itu ada pro dan kontra. Ya kalau sekali kan mau diinjak kan ya bisa. Ya itu juga aksesoris si A misalnya. Bisa tergantung mau dibawa kemana, kayak judul lagu kan mau dibawa kemana gitu. Ya aksesoris kan dia beli sendiri gitu loh, nggak mungkin dia ngambil dari daratan Golgota sana kan nggak mungkin. Jadi itu debat kusir di sana, tergantung yang mau membawa atau enggak gitu loh. Kalau si RE kan dibawa, sebagaimana foto yang ditunjukkan di HP yang satu, ya tergantung orang mau bawa seperti apa. Itu sih teman-teman. Jadi tapi dalam hal nginjek ya itu nggak boleh diperbolehkan, itu namanya menista sudah. Itu kalau menurut saya itu sudah masuk delik, itu sudah fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bahkan dia sendiri sudah mengakui, publik sudah mengakui tuh. Tapi kalau aksesorisnya kan masih bisa debat kusir, atau debat tebal di sana. Yang penting kerja ekstra, bolak-balik. Riau Sumatera, Riau Medan kan gitu. Jauh nggak sih jarak antara Riau dan Medan itu berapa jam ya? Setengah hari tuh. Sekarang ada jalan. Lumayan itu Bang Andi, lumayan itu. Jauh ya? Sekitar berapa? 12 jam ya? Iya, 12-10 jam lah. Sekitar gitu. Ya sama kayak Makassar Palu Bang Andi. Oh tapi lebih jauh perjalanan saya dari Makassar ke Burundi. Nah, lebih jauh. Iya. Belum nyasarnya lagi kan? Saya waktu pertama berangkat ke Burundi itu kan ya, saya nyasar loh. Gitu loh. Dari penerbangan Makassar Singapura Spanyol ke Turki baru geser gitu loh. Nyasar saya di Turki. Untung ada teman di sana, namanya Pak, orang Bugis dia, namanya Pak Martono. Wah bagus banget. Aku nginep lah di rumahnya Pak Martono gitu. Ternyata Pak Martono sukses, istrinya 4, hartanya banyak gitu loh. Nah, dia udah nganter saya ke tetangganya Wak Lias itu Bang Andi. Ya benar.
Dia lah yang antar saya ke Burundi. Ini fokus ini Pak Adil, ini masih gitu loh.